Maraknya kasus KDRT membuat publik kemudian bertanya soal sistem aduan KDRT milik pemerintah. Ada SAPA 129. Sistem aduan korban KDRT ini digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A. Bagaimana sistem aduan ini berjalan sejak diluncurkan? Apakah sistem aduan belum berjalan maksimal karena seolah-olah para korban putus asa akhirnya mengungkapkannya kepada media sosial? Kita berbincang malam hari ini dengan narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Yang pertama ada Ibu Margaret Robin Korwa atau biasa dipanggil Ibu Ica. Selamat malam, Ibu Ica. Selamat malam, Mbak Selamat malam, Putri. Ibu Ica adalah PLT Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen P3A. Dan kemudian berikutnya ada Mbak Novita Sari dari Forum Pengada Layanan. Mbak Novita, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Mbak Novita dan Ibu Ica malam hari ini sudah bergabung. Saya ke Ibu Ica terlebih dulu. Ibu Ica, sudah 2 tahun kalau tidak salah berjalan SAPA 129. Evaluasinya seperti apa Ibu? Sudah berapa banyak menerima aduan dan tentunya tindak lanjutnya seperti apa? Ya, selamat malam Mbak Putri dan selamat malam buat semuanya. Pastinya dengan semangat layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023, perubahan atas Perpres 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki fungsi implementatif, dapat kami informasikan bahwa sejak tahun 2020, kasus terhadap perempuan korban kekerasan pada layanan rujukan akhir berjumlah 110 kasus. Sedangkan di tahun 2022 meningkat menjadi 2.346. Sedangkan untuk anak di tahun 2021 575 dengan kasus total anak yang dilayani sebesar 925 kasus, dan di tahun 2022 jumlah pengaduan meningkat menjadi 957 untuk anak dan anak yang dilayani sebanyak 1.414 kasus. Oke. Ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Indonesia, baik siapa yang melihat, mendengar, sudah berani untuk speak up, untuk menyampaikan kasus mereka, walaupun ada juga yang masih ketakutan untuk melaporkan kasusnya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi mereka tidak memahami bahwa ada undang-undang yang sifatnya lex specialis yang bisa melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan, ataupun mereka menganggap bahwa kasus yang dialami adalah sebuah aib yang jika diceritakan akan menjadi bahan cemooh atau menjadi bahan gosip dari orang-orang yang memang belum tahu apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak. Iya, Bu Ica, kalau misalnya dari aduan yang masuk, kemudian berapa persen yang sudah ditindaklanjuti ke penegak hukum? Jadi setelah pelayanan perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus menerima pengaduan, awalnya harus melakukan klarifikasi untuk mencari kebenaran objektif. Semua pilihan ada di tangan keluarga perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kalau perempuan setelah menandatangani informed consent, maka akan diberitahukan hak-haknya dan akan menentukan diproses secara hukum atau tidak. Dan begitu pula anak, di saat harus menandatangani informed consent harus didampingi oleh orang tua, wali, atau pekerja sosial sakti yang memang karena anak-anak ini belum mampu melakukan perbuatan hukum. Jika bertanya terkait dengan sampai sejauh mana sih perempuan dan anak melakukan proses hukum, sudah banyak proses hukum yang diambil untuk memberikan efek jerak. Tapi lagi-lagi barang bukti bisa menjadi alasan sehingga proses hukum tersebut menjadi lama. Oke, berarti dari aduan itu berapa persen yang ditindaklanjuti kepada penegak hukum sejauh ini, Bu Ica? Kalau berbicara tentang presentase, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk anak itu sebanyak di tahun 2021 sebanyak 925 anak yang sudah dilayani. Dari jumlah total 597. Oke, baik. Untuk perempuan ada 2.346. Jadi itu variatif tergantung pilihannya mereka untuk mau ditempuh secara proses hukum
ataukah hanya mendapatkan pendampingan, ataukah meminta mediasi, tapi bagi Oke. kami tidak ada mediasi jika itu menyangkut nyawa. Oke, baik. Tapi kalau misalnya dilihat jumlah yang masuk ke aduan itu tadi masih kecil ya, daripada catatan dari Kemen P3A sendiri tahun 2022 itu ada 25.000 perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Kemudian ini meningkat 15,2%. Nah, sekarang saya tanya ke Mbak Novi dari Forum Pengada Layanan dari FPL. Mbak Novi, Sapa 129 ini atau sistem aduan yang dibuat oleh pemerintah ini, seberapa efektif sudah berjalan sejauh ini, Mbak Novi? Iya, jadi sebenarnya ketika membincang Sapa 129 begitu ya, teman-teman Forum Pengada Layanan itu kan kami tersebar di 75 lembaga di seluruh Indonesia gitu, yang artinya Ya, secara demografi wilayah juga berbeda-beda begitu. Nah, ketika ngomongnya adalah layanan Sapa 129, sebenarnya apresiasi untuk pemerintah bahwa itu salah satu bukti bahwa pemerintah hadir secara langsung di tengah masyarakat. Namun kita juga memahami bahwa kondisi Indonesia ini beragam gitu. Mungkin bagi masyarakat yang berada di misalnya di ibu kota atau di daerah-daerah yang secara akses untuk mengakses internet itu mudah gitu kan, ini menjadi iya, hal yang mungkin mudah. Nah, tapi bagaimana dengan teman-teman masyarakat yang berada di kepulauan, di 3T yang mungkin saja gitu ya, kenapa tadi bisa sedikit, bisa saja korban-korban yang di wilayah-wilayah kepulauan 3T ini yang secara akses susah, kemudian akses internet juga susah. Nah, ini memungkinkan mereka belum bisa memanfaatkan keberadaan Sapa 129 ini, gitu sih, Mbak. oke. Kalau misalnya sejauh ini, Mbak Novi, dari beberapa informasi yang diambil oleh teman-teman yang di daerah, apakah mereka merasakan ada kesulitan dari prosedur atau dari tata cara ketika pelaporan berkaitan dengan KDRT di Sapa 129 ini? Iya, jadi sebenarnya mungkin gitu ya, bagi sebagian masyarakat itu masih sudah merasakan manfaat dari Sapa 129 Iya. gitu ya. Kalau dirasa apakah prosedurnya susah gitu, tidak gitu ya. Artinya Hmm. mereka bisa menggunakan chat atau telepon secara langsung ke nomor yang sudah tersedia, kemudian mereka bisa menyampaikan apa yang mereka alami gitu ya. Nah, tapi kan tidak bisa seluruh masyarakat kita itu uh, aware dengan hal seperti ini. Sebenarnya kan Sapa ini tidak hanya untuk korban yang mendapatkan kekerasan langsung gitu kan, tapi juga pada orang-orang yang memang mengetahui sebenarnya kan bisa Iya. menyampaikan ini di Sapa 129. Nah, maka banyak juga masyarakat kita yang ketika apalagi kekerasan dalam rumah tangga ini dirasa hal yang orang lain tidak berhak tahu. Artinya banyak juga mungkin orang-orang yang menyaksikan tapi tidak memberikan informasi ke Sapa 129. Tapi kalau ngomong ini mudah gitu ya, beberapa korban yang pernah kami dampingin ada yang coba untuk mengakses gitu. Itu dirasa mudah, tapi di satu kondisi yang lain ada hal yang mungkin secara akses dia jauh, karena kan tidak seluruh layanan ada yang memang bisa by WA gitu, tapi tidak ada juga korban-korban yang memang harus ada respon cepat, kemudian Oke. harus langsung. Nah, ini ketika terkendala jarak ataupun akomodasi juga menjadi hal yang situasi sulit lainnya gitu. Oke. Ibu Ica, kalau misalnya dilihat sekarang selama Sapa 129 ini berjalan, apa evaluasi dari internal kementerian untuk kemudian lebih meningkatkan lagi penggunaan Sapa 129? Karena kalau tadi disampaikan mungkin masih banyak orang yang masih belum mengetahui bahwa ada jalur aduan seperti ini di Indonesia. Pastinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu melakukan edukasi melalui informasi yang disampaikan melalui kanal-kanal, termasuk menyampaikan kepada pemerintah daerah dan mitra bahwa bagi siapa yang melihat, mendengar, untuk melakukan
menghubungi call center Sahabat Perempuan dan Anak 129 atau WhatsApp online 08 111 129 129. Dan sosialisasi terus gencar dilakukan Oke. agar perempuan dan anak bisa melaporkan kasus mereka dan bisa ditindaklanjuti sesuai dengan pembagian kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang Pemda. Pusat sebagai layanan rujukan akhir, provinsi sebagai layanan rujukan lanjutan, dan kabupaten kota sebagai layanan di tingkat kabupaten kota. Sehingga layanan yang diberikan kepada mereka komprehensif sesuai dengan kebutuhan atas klarifikasi yang dilakukan pada layanan awal, yaitu layanan pengaduan masyarakat. Ya, Bu Ica, kalau misalnya sekarang melihat trennya, kemudian banyak masyarakat kemudian menempuh jalur lain, yaitu membuka kasus mereka di media sosial. Apa respon dari kementerian? Bagi kami wajar karena memang saat ini semua orang sudah pintar menggunakan gadget dan mungkin menurut mereka itu adalah hal yang lebih cepat untuk menjadi perhatian publik. Sehingga kami juga setiap hari di ruang layanan bukan hanya menunggu kasus, tapi kami juga selalu melihat tren isu yang ada, yang muncul di media sosial, dan selalu melakukan koordinasi dengan provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan lokus dan tempus delictus tempat kejadian perkara bagi perempuan korban kekerasan maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus. Oke, kita kalau bicara soal penanganan kekerasan terhadap anak dan juga perempuan, apalagi yang terjadi di lingkungan keluarga, itu seolah tidak pernah tuntas, Ibu Ica. Saya yakin teman-teman di Kementerian P3A juga sudah tahu mengapa itu terjadi. Tapi salah satunya yaitu setelah ditangani oleh penegak hukum, pendekatannya adalah restoratif. Kemudian korban dikembalikan kepada, didekatkan lagi kepada keluarganya. Ironinya jika justru pelaku berasal dari lingkungan keluarga itu. Jadi itu seperti lingkaran setan yang tidak pernah selesai. Bagaimana sekarang langkah yang akan dilakukan Kementerian P3A untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi? Juga memberikan pengertian kepada para penegak hukum untuk memberikan melakukan pendekatan hukum yang berbeda. Baik, di saat kita berbicara tentang kasus yang dialami oleh perempuan dan anak, ini adalah kasus yang tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian PPPA sendiri, ataupun Dinas PPA di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun forum pengadil layanan. Karena isu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan adalah isu lintas sektor yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Sehingga di dalam penanganannya, begitu klarifikasi itu dilakukan, maka petugas layanan harus menyampaikan hak-hak mereka dan melakukan advokasi kepada penegak hukum agar menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketahanan keluarga dan pendampingan korban adalah kunci utama untuk menyampaikan bahwa di saat korban itu kembali ke rumah, maka pekerja sosial harus melakukan home visit yang memastikan bahwa lingkungan atau support system atau tempat tinggalnya nyaman dan tidak melakukan kekerasan lagi terhadap korban, sehingga korban dapat kembali melakukan kehidupan sosialnya secara normal seperti biasanya, walaupun itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kedua, pasti kami akan menyampaikan bahwa jika pelaku kekerasan masih ada di tempat yang sama, tempat kejadian perkara, maka tugas kami adalah untuk melakukan reintegrasi, mencari tempat yang nyaman, sehingga korban tidak lagi didekatkan dengan pelaku, sehingga korban tidak menjadi korban berulang karena bertemu dengan pelaku. Oke, baik. Saya terakhir ke Mbak Novi. Mbak Novi, ada masukan kepada Kementerian P3A berkaitan dengan layanan aduan ini, Mbak Novi? Iya, gini, ketika layanan aduan artinya kan masyarakat sampai yang di tingkat desa pun harus tahu. Nah ini saya rasa pun sekarang program-program di desa gitu ya, forum-forum di desa itu sangat banyak. Nah bagaimana juga memastikan mereka juga mengetahui terkait layanan Sapa 129, artinya tidak hanya pada yang ada di kabupaten kota, tapi juga sampai ke desa. Nah kemudian lagi yang harus dipahamkan ke masyarakat adalah bahwa ketika ada perempuan yang mengadukan persoalan yang dia alami, ini bukanlah suatu aib, tapi ini adalah upaya untuk dia bisa menghentikan kekerasan yang dia alami. Gitu sih.
Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Ice malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia dan juga Mbak Novita Sari dari Forum Pengada Layanan. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak Putri, Selamat sehat malam. selalu.